Angkat nafiri dan bunyikanlah, Yesus mau datang segera. Nyanyi musafir dan pujikanlah, Yesus mau datang segera. Dalam video saya sebelum ini, kita telah melihat pengalaman Ellen Gold Harmon menerima penglihatannya dari Tuhan yang pertama kali. Penglihatan yang pertama ia terima dari Tuhan itu telah menguatkan iman umat-umat Tuhan yang saat itu sedang dalam kekecewaan yang besar. Setelah 2 bulan sebelumnya, atau tepatnya pada tanggal 22 Oktober 1844, Yesus tidak datang seperti yang mereka perkirakan sebelumnya. Ellen Gold Harmon, yang kemudian menjadi Ellen Gold White, bukanlah orang pertama dan juga bukan orang satu-satunya yang menerima penglihatan dari Tuhan untuk menguatkan dan membimbing umat Tuhan untuk tetap setia setelah mereka mengalami kekecewaan yang besar pada tanggal 22 Oktober 1844. Sebelum Ellen Gold Harmon menerima penglihatan yang pertama kali, dilaporkan telah ada 2 orang lain yang telah lebih dahulu mendapatkan penglihatan serupa. Orang pertama yang juga mendapatkan penglihatan sebelum Ellen G. Harmon menerima penglihatan pertamanya adalah seorang yang bernama William Ellis Foy, atau dalam beberapa literatur ditulis dengan William Ellis Foy. William Ellis Foy adalah seorang yang lahir pada tahun 1818. Ia seorang African American dan seorang pendeta dari gereja Free Will Baptist yang kemudian bergabung dengan gerakan Adventist, karena ia juga menerima ajaran William Miller yang percaya bahwa Yesus akan segera datang. Dan dengan latar belakang ini, ia juga dikenal sebagai seorang pengkhotbah yang fasih. Dilaporkan bahwa William Ellis Foy mendapatkan 4 kali penglihatan yang berlangsung secara dramatis dari tahun 1842 sampai 1844. Yang pertama kali terjadi pada tanggal 18 Januari 1842. Itu berlangsung selama 2,5 jam dan terjadi di sebuah gereja di Jalan Southwark di Boston. Dalam peristiwa ini, seorang dokter hadir dan memeriksa William Foy, mendapati bahwa ia tidak mendeteksi tanda-tanda kehidupan kecuali di sekitar jantungnya. Kemudian William Foy mendapatkan penglihatan kedua pada tanggal 4 Februari 1842 yang berlangsung selama 13,5 jam. Dan ia diperintahkan untuk membagikan penglihatan ini kepada orang banyak. Penglihatan ketiga dan keempat yang ia terima pada tahun 1844 mengenai 3 hal, yaitu mengenai tuntunan Tuhan bagi umatnya, mengenai ujian yang dihadapi oleh umat Tuhan, dan mengenai kemenangan yang tak ternilai ketika umat Tuhan yang diselamatkan tiba di kota suci karena mereka tetap setia kepada Tuhan. William Foy merasa enggan dan takut untuk menyampaikan kepada orang banyak apa yang ia terima dari Tuhan itu, karena ia tahu akan ada banyak prasangka yang akan ia hadapi sebagai orang African American di masa itu. Namun setelah didorong oleh rekannya, seorang pendeta dari Metodis Episkopal, akhirnya dia menerima undangan untuk berbicara di gereja dan membagikan penglihatan yang ia terima. 3 hari setelah ia menerima penglihatan yang kedua, ia mulai menyampaikan di gereja Metodis di Jalan Broomfield. Gereja di mana ia berbicara itu dengan senang hati mendengar pekabarannya, dan dia segera mendapat undangan-undangan lainnya selama 3 bulan berikutnya untuk menyampaikan akan penglihatan-penglihatan yang ia terima dari Tuhan di gereja-gereja dari denominasi-denominasi yang berbeda-beda. Jadi setelah menunda, William Foy akhirnya menyampaikan kepada orang banyak keempat penglihatan yang ia terima dari tahun 1842 sampai 1844. Dan setelah akhirnya William Foy
selama 3 bulan menyampaikan pada orang banyak mengenai apa yang ia terima dari Tuhan, ia kemudian melanjutkan melayani di gereja baptis dan gereja metodis yang ada di Maine. William Foy tidak pernah menjadi anggota gereja Masehi Advent Hari ke-7 hingga ia meninggal pada tanggal 9 November 1893 pada usia 75 tahun dan dikuburkan di pemakaman Birch Tree, East Sullivan, Maine. Orang kedua yang juga menerima penglihatan sebelum Ellen G. Harmon menerima penglihatan pertamanya adalah seorang yang bernama Hazen Little Foss, seorang yang juga tergabung dalam Adventist Movement. Hazen Foss ini memiliki seorang saudara laki-laki yang bernama Samuel Foss, sedangkan Samuel Foss adalah suami dari Mary Harmon yang adalah kakak dari Ellen G. Harmon. Pada bulan Januari tahun 1845, dia menceritakan kisahnya pada Ellen G. Harmon. Tidak lama setelah Ellen Harmon menerima penglihatan pertamanya, Hazen Foss menyampaikan bahwa ia menerima penglihatan yang sama persis dan diperintahkan untuk memberitahukan kepada orang banyak tentang hal itu. Namun ia tidak membuka dirinya untuk perintah Tuhan ini karena ia takut untuk dicemooh. Kemudian Tuhan datang kepadanya dan mengatakan bahwa dia akan memiliki kesempatan lagi yang lain. Namun jika dia masih menolak, karunia ini akan diberikan kepada orang lain. Walaupun peringatan seperti itu sudah ada, dia tetap tidak menunjukkan sikap menerima tugas yang Tuhan berikan. Ia tetap menolak untuk membagikan penglihatan yang ia terima. Sehingga suatu perasaan aneh menghampirinya. Dan dia mendengar suatu suara berkata, "Kamu telah mendukakan roh Allah." Mendengar kalimat ini, Hazen merasa takut. Sehingga ia kemudian memutuskan akan membagikan penglihatan yang ia terima kepada umat Advent lainnya. Dia menjelaskan kepada mereka yang hadir apa yang telah terjadi. Tetapi ketika tiba saatnya untuk membagikan penglihatan itu, dia tidak dapat mengingatnya sama sekali. Bahkan tidak satu kata pun ia boleh ingat. Setelah beberapa kali berusaha mengingat, tetapi tetap gagal untuk mengingatnya. Dalam letter nomor 37 tahun 1890, Ellen menuliskan bahwa pada peristiwa itu Hazen Foss berkata, "Itu telah hilang dariku. Saya tidak dapat berbuat apa-apa. Roh Tuhan telah meninggalkan saya." Setelah pengalaman ini, Hazen bertemu dengan Ellen di Maine. Meskipun diundang ke pertemuan itu, dia tetap berada di luar pintu yang tertutup, meskipun cukup dekat untuk mendengar pekabaran yang ada di dalam. Hari berikutnya, dia memberitahu Ellen, "Tuhan memberi saya pesan untuk disampaikan kepada umatnya, dan saya menolak setelah mengetahui konsekuensinya." Lalu sambil menatap ke lantai, Hazen mengatakan, "Saya mendengar suara yang mengatakan, 'Engkau telah mendukakan roh Tuhan.'" Mendengar apa yang disampaikan oleh Hazen Foss ini, Ellen G. Harmon berkata, "Brother Foss, aku..." Tetapi tiba-tiba Hazen memotong kata-kata dari Ellen G. Harmon ini dengan berkata, "Saya mendengar engkau berbicara tadi malam. Saya percaya bahwa penglihatan itu telah diambil dari saya dan diberikan kepadamu. Jangan menolak untuk mentaati perintah Tuhan, karena itu akan membahayakan jiwamu. Saya adalah orang yang terhilang. Engkau telah dipilih oleh Tuhan. Setialah dan dalam melakukan tugasmu. Dan mahkota yang mungkin seharusnya saya miliki, engkau akan terima." Setelah itu, sampai akhir hidupnya, Hazen Foss tidak lagi menunjukkan minat pada hal-hal yang rohani. Hazen Foss meninggal pada tanggal 2 Juni 1893 dalam usia 73 tahun dan dikuburkan di pemakaman Elmwood, Massachusetts. Dua pria ini, William Foy dan Hazen Foss, keduanya menerima penglihatan dari Tuhan, dan sebenarnya mereka berdua memiliki potensi yang baik untuk menjalankan tugas mereka, yaitu menyampaikan penglihatan yang mereka dapatkan dari Tuhan.
kepada orang lain. William Foy enggan untuk segera menjalankan tugas yang diberikan kepadanya, walaupun kemudian ia melaksanakannya juga selama 3 bulan. Setelah ia menjalankan tugasnya itu, ia kembali melanjutkan tugasnya melayani di Maine. Hazen Foss menolak untuk menjalankan tugas yang diberikan kepadanya, sehingga akhirnya karunia yang sempat diberikan kepadanya itu ditarik kembali oleh Tuhan. Bahkan ia sendiri menyatakan bahwa ia telah menjadi orang yang terhilang. Sahabat sekalian, kadangkala kita melihat Tuhan mengabaikan orang-orang yang di mata kita memenuhi syarat dan dihargai oleh orang banyak. Tapi Tuhan bisa menggunakan dengan cara yang luar biasa orang yang rendah hati dan bersedia memberi diri untuk digunakan Tuhan. Dan juga suatu pelajaran penting yang kita dapatkan dari sejarah ini adalah waktu yang terbaik untuk mengikuti Tuhan dalam hidup kita adalah waktu yang tanpa menunda-nunda. Walaupun mungkin untuk kapasitas tugas yang berbeda, tetapi jika Tuhan memanggil Anda ke dalam pelayanan dalam bidang apapun itu, buka hati Anda, berikan dirimu, dan ikutlah rencana Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain kemanapun Dia membimbing Anda. Sebagaimana respons Nabi Yesaya saat Tuhan membutuhkan dia untuk menjadi alatnya, ia dicatatkan dalam Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Datang segera, Yesus mau datang segera. Datang segera, Yesus mau datang.